Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita membahas dari seri kelengkapan dari menu bar. Menu bar terakhir kita itu ada di menu bar curve. Menu bar curve. Nah, sekarang kita ke bagian surface. Habis itu ke miss dan help. Kita lihat nanti dari penjelasan ini, kalau bisa kita double atau kita selesaikan dalam satu video. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita mulai dari sekarang. Di menu bar surface ini seperti yang udah saya jelasin di beberapa video yang lalu, bahwa garis tipis di sini adalah menandakan grup. Ini semua dalam satu grup, ini satu grup, ini juga satu grup, dan sisanya ini. Kita mulai dari grup pertama, extend. Extend itu seperti yang ada di sini. Extend. Jadi sebagian besar udah ada di luar toolsnya. Kemudian surface vertical revolve. Vertical revolve itu ini. Vertical revolve. Penjelasannya ya, kalaupun perlu diulang ya seperti ini, ikutin aja gambar gentong, kita nyebutnya gambar gentong. Nah, terus kemudian ada lagi surface horizontal. Yang bagian ini caranya sama dengan yang ini, karena kalau yang ini vertikal, yang horizontal tinggal kita memakai aksis di X. Terus kemudian love juga udah ada di sini. Saya nggak jelasin lagi karena ini bagian dari awal-awal tutorial. Silahkan dilihat di video-video awal. Ini untuk menghemat waktu. Mudah-mudahan kita bisa sambung sampai ke help. Terus kemudian rail tuh ini di sini nih, rail. Oke, grup pertama udah selesai. Terus kemudian grup kedua ada silinder cone sphere. Itu hanya objek 3D aja. Silinder seperti ini, nggak ada parameternya seperti di software lain. Kalau di software lain ada parameternya, kalau di sini nggak ada. Terus kemudian surface cone, kerucut. Terus kemudian surface sphere, lingkaran. Terus grup kedua udah selesai. Kita masuk ke bagian yang ini, close open. Sepertinya teman-teman juga udah pernah tahu ya di pelajaran sebelumnya. Wah, itu brengsek banget itu motor. Surface, karena ini tertutup, kita open dulu. Nah, ini opennya gini, surface close ya, kayak gini. Itu udah pernah diajarin di bagian love, mirip-mirip. Terus kemudian reverse. Nah, reverse ini sebenarnya itu, kalau reverse ini sama berfungsi seperti garis. Kalau garis di reverse, ini 0 di sini, nanti 0-nya jadi pindah ke sini. Curve reverse. Tuh. Kalau kita balikin lagi, reverse lagi, 0-nya di sini jadi pindah ke sini. Curve
reverse. Jadi reverse itu antara hubungan titik nol dan titik akhir. Jadi kalau misalnya ini surface-nya di open, nah ini sebenarnya nolnya yang mana nih? Karena kalau di titik itu kan memang ada, kalau di garis kan ada titiknya, ada ini poin 0, poin 1, 2, 3. Kalau di surface ini susah kita nentuin mana titik 0 dan mana titik akhirnya. Tapi secara fungsi surface reverse adalah seperti itu. Cuman penerapannya tentu nanti saya nggak bawa materinya di video ini. Jadi bisa dibilang seperti ini. Kalau misalnya di dalam garis itu kemudian kalau di dalam garis ini kita UV map, nah kita mau yang besar ini adanya di 0 gitu. Ini kan yang besar adanya di sini, kita maunya di 0. Mungkin caranya seperti ini, curve reverse. Nah ya kan, jadi fungsi dari 0 dan titik awal dan titik akhir jika mengalami perubahan dengan menu reverse, ya perubahan tampak akan terjadi seperti ini gitu. Jadi sebelumnya kita tiganya di sini, terus kemudian kita UV map. Nah berarti di sini juga berlaku bahwa ini titik akhir, ini titik awal. Jadi titik akhir ketemunya titik akhir, titik awal ketemunya titik akhir. Hanya saja di sini tidak ada angka 0, 1, 2, 3. Tapi dengan saat kita UV map, kita mengetahui bahwa oh ini adalah titik terakhir, ini titik 0. Ya, kalau misalnya ini dibalik, curve reverse, ya 3 tetap akan ada di sini karena bagian sini adalah nomor 3-nya atau titik akhir, ini titik awalnya. Oke, lanjut. Kemudian divide. Nah divide tadi sebelum ini saya praktekin bahwa divide ini membagi surface surface divide bagi berapa, apa nilai U nya aja atau nilai V nya aja, nilai horizontal atau nilai vertikal aja atau dua-duanya. Nah, kalau U-nya aja berarti ke sini nilai horizontalnya. Kalau divide V-nya aja atau vertikalnya berarti yang ke atas bawah. Terus kalau misalnya surf divide itu di both, nah berarti untuk yang horizontal juga, yang di vertikalnya juga. Oke, lanjut ke step. Step ini jarang atau hampir nggak pernah digunain. Dan menurut saya pernah kalaupun digunain nanti mengakibatkan softwarenya error. Step itu membagi sama seperti divide, hanya saja yang dibagi itu segmen-segmennya nih. Tidak kalau dibagi biasa ini kan kayak gini. Nah ini kan dibagi nih. Tapi kalau step itu nilai perubahannya adanya di sini. Surface step ya. Kalau teman-teman lihat A ini patah-patah nih. Cenderung patah-patah. Pokoknya nggak kelihatan. Ini patah-patah. Ya, nah nanti di zoom aja di layar teman-teman. Kalau misalnya kita kasih step, surface step, nah ini ngisi lagi nih.
nilainya U dibagi 8, nilai V nya dibagi 8. Misalnya ini U dibagi 8, atau ini kita bedain menjadi 2 mungkin. Terus V stepnya 8. Oke, ini step no assign ini biarin aja dulu. Kita coba. Oke. Nah, tuh. Hasilnya kayak gini. Tanpa harus kita ada CV lagi di sini nih. Gitu. Nah, kita lihat lagi surface step. Mana nih 2 perubahannya? Oh, berarti mungkin 2 yang ini. Kalau misalnya stepnya dibagi 3 mungkin surface step ini nggak usah, ini dibagi 3. Oke. Nah, itu kayak gini hasilnya. Nanti lain lagi kalau misalnya surface step ini decreasing, kita lihat hasilnya sama aja kayaknya ya. Coba kita lihat surface step nomor to assign. Nah, ini nggak terlalu kelihatan bedanya. Nah, ini lihat. Kalau misalnya surface step kita kurangin 3, ini tetap ya, biar aja gini. Kan jadi patah-patah nih. Nah, kalau kita ulangin lagi surface step, ini kita increase. Nah, tuh. Jadi lebih smoothkan. Contoh ini kan kita ambil dari database lagi ya. Nih, ini kan patah-patah nih, masih terlihat patah-patah. Nah, kalau surface step kita mau halusin, increase. Nah, tuh lihat, berasa nggak? Sebelum, sudah. Itu jadi tanpa harus membuat mendivide lagi di sini, karena kita hanya perlu sekian titik ya, tanpa harus di sini repot banyak titik. Kan bisa juga seperti ini, surface divide jadi 2. Nah, kan bisa juga kayak gini, tapi kita nggak terlalu nggak perlu lah bagian sininya, hanya maunya kayak tadi, lebih simple. Ya udah, dipakai fitur step, surface step, tergantung berapa nih mau ngehalusin ya. 3 artinya ini dibagi 3 nih pengertiannya, mungkin yang setiap patahannya ini. Oke. Nah, tuh pengertian dari step. Lanjut ke swap UV. Nah, kalau udah berbicara objek 3D, tentu akan bersinggungan dengan namanya U dan V. Kita open dulu. Nah, bisa jadi ini U-nya, garis U-nya, terus kemudian yang ini garis V-nya, atau bisa sebaliknya, yang ini U-nya, yang ini V-nya. Gitu, surface swap UV artinya mengganti, katakan gini, ini U, ini V, tapi kita mau ganti, ini jadi V, ini jadi U. Ya udah, tinggal dipakai surface swap UV, dan nggak ada yang berubah, karena hanya kepentingannya untuk ada sih kepentingannya, kayak misalnya just touch atau UV map ke surface ya.
itu berfungsi. Swap UV ini kita mau pakai ini yang sebagai U atau sebagai V. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bila mana JWCAT menentukan bahwa ini adalah U, ini V, saat kita swap UV yang tadinya ini U jadi V, yang tadinya V jadi U. Nah, hanya itu aja. Kalau flip normal nanti suatu waktu teman kecelakaan bikin barang tiba-tiba kayak gini nih. Nah, hitam. Walaupun udah surface kalau di close. Nah, tapi kalau di sini mau saat di shading A0 nggak mau. Itu artinya surface terbalik, hanya tinggal di flip gitu. Jadi kayak misalnya kita buat lembaran ya. Buat lembaran kita pakai extend. Nah, ini ada yang namanya surface atas, surface bawah, top dan bottom. Makanya di sini swap UV artinya tukar posisi nih. Swap UV. Nah, ini nggak ada perubahan karena memang bukan solid. Ini bukan barang solid, tapi ini lebih kepada objek 2 dimensi. Itu pengertian saya flip normal tadi ya. Offset surface. Offset surface teman-teman udah tahu lah. Misalnya gini, surface sama seperti offset curve, cuman bedanya ini hanya ini di surface itu di curve. Kalau misalnya di curve, sedikit mengulang. Curve offset. Hanya membuat duplikasi objek dengan langkah atau jarak yang sama antara ini ke sini atau ini ke bagian dalam gitu. Jadi offset surface juga sama. Misalnya kita kasih jangan 1 mili ya, 0,5 lah, 0,5. Kita kasih yang keluar dulu outside, surface offset surface 0,5. Nah, ini artinya objek membengkak. Tadi kan ini nih, sekarang ini membengkak menjadi apa pengertiannya ya, membengkak menjadi lebih besar itu surface offset surface. Tinggal kita coba yang pilihan lain, misalnya inside. Nah, dia akan ke dalam, sebelum sesudah. Terus kalau misalnya ini dua-duanya keluar atau ke dalam. Hanya itu aja pengertian dari offset surface. V curve ini ada close, ada open, ada reverse. Coba kita open dulu ini, surface open, terus surface V curve close. Nggak ada yang terjadi. Surface V curve open. Nah, ini fungsinya ya, close kayak gini. Kalau misalnya kita ganti swap UV, surface close kayak gini, surface open kayak gini. Jadi beda-beda saat kita tentuin lagi surface swap UV lagi, surface, terus kemudian V curve close, surface V curve open. Nah, ini lain-lain dan nih hasilnya dari perintah yang ini antara, karena V curve ini ada kaitannya dengan di sini nih. Kenapa saya bilang itu? Ini yang mau dirubah UV curve-nya nih. V curve-nya aja. Jadi kalau V curve-nya berubah ya U-nya akan otomatis gitu. Jadi misalnya swap UV dulu. Nah, kalau kita close, yang close sininya nih.
Kalau untuk nge-close bagian sininya, ini ke sini, ya, surface, p-curve, close. Tuh. Jadi dipahami aja sendiri, dan sebenarnya agak jarang-jarang dipakai, tapi kalau saya itu biasanya cukup sering pakai itu karena emang ada keperluan. Oke, ini udah 19 menit, kita lanjut lagi. Oh, udah 19 menit. Ini kayaknya keburu nggak ya? Kita buat di video berikutnya aja deh. Ini cukup sampai 20 menit. Ini di video berikutnya aja, karena blog akan punya penjelasan yang lumayan panjang. Terus kemudian sama render to file, penjelasannya panjang juga. Jadi kita lanjut ini di video berikutnya, dan akan saya gabung sama ini, atau saya gabung dengan help ya. Yang video sekarang masih ada, kita targetin sampai 30 menit konten ya, nggak ada apa-apa gitu. Terus di context sensitive help, ini misalnya ini ada tanda panah ya kursornya, kita klik di sini ya nggak ada juga. Kenapa nggak ada? Ya karena ini bukan originalnya ya. Terus kemudian about, nah ini versi software yang saya pakai, update-nya update 7. Terus apalagi, Jewelcat homepage ya, kebetulan saya nggak ada koneksi internet. Terus nggak ada reaksi juga. Oh ada ya, cuma saya nggak ada koneksi internet. Terus kemudian Jewelcat user registration, ini juga perlu koneksi internet. Jadi di video yang sekarang ini udah saya jelasin dari surface dan help. Video berikutnya kita tinggal ini aja, tinggalnya bagian ini aja. Oke, itu aja, demikian dari saya. Lebih kurang yang mohon maaf. Kalau ada yang tanya-tanya, cek aja nomor saya di kolom deskripsi, bisa WhatsApp, nanti saya balas lagi dengan jawaban melalui video. Terima kasih, lebih kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.